Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kita akan membahas soal berikutnya. Jadi, pada pembakaran 3,2 gram belerang, jadi diketahui gram belerang adalah 3,2 gram, menjadi SO2 dihasilkan kalor. Oke, pembakaran S menjadi SO2 ya. Berarti S ditambah O2 karena dia pembakaran menjadi SO2. Dan ini sudah setara. Kemudian dihasilkan kalor sebesar itu Q ya, kalor 29,683 kJ dan pembakaran 6,4 gram belerang dihasilkan. Jadi kalau yang 3,2 itu dihasilkan kalornya 29 sekian. Kemudian ada pembakaran lagi tapi yang S ditambah O2 menjadi SO3 dihasilkan kalor, kita tulis gramnya dulu ya. Gram dari S-nya adalah 6,4 gram. Kemudian kalornya 79,14. Kemudian ini belum setara, berarti dikali 2. O-nya 6 berarti kali 3. Nah, ini adalah reaksi yang keduanya. Kemudian kita disuruh menghitung reaksi delta H-nya. Delta H-nya berapa untuk reaksi yang 2SO2 plus O2 menjadi 2SO3. Kemudian gambarlah diagram siklusnya. Sekarang kita coba mentelaah untuk pertanyaan A. Untuk A itu adalah reaksinya 2SO2 plus O2 menjadi 2SO3. Ini kan sudah setara, O-nya adalah 6, di sini juga 6 ya. Nah, ketika kita mencari delta H, itu rumusnya apa kemarin? Untuk rumus delta H, itu berarti yang produk dikurangi yang reaktan ya. Delta H produk dikurangi delta H reaktan. Untuk produknya itu ada delta H dari SO3. Itu ada koefisiennya 2, berarti 2 kali delta H SO3 dikurangi 2 kali delta H dari SO2 ditambah delta H dari O2. Nah, permasalahannya kita belum tahu semuanya, belum tahu terkait delta H-nya. Berarti kita harus mencari delta H-nya terlebih dahulu. Oke, mari kita lihat di sini pada pembakaran 3,2 gram belerang ya menjadi SO2 dihasilkan kalor sekian. Oke, berarti kalor pembakaran atau kalor pembentukan SO2 ya. Nah, kita kan punya rumus Q sama dengan delta H min delta H dikali mol. Nah, berarti kita gunakan yang ini 29,683 sama dengan min delta H dari SO2 kita kalikan mol. Molnya didapatkan dari mana? Kita kan punya mol si belerang. Bisa kita cari ya. Belerang ini kan koefisiennya 1. Sama dengan mol SO2 karena dia setara atau koefisiennya sama. Artinya, kalau mol dari S itu kan dapat rumus gram per ARS sama dengan mol SO2. Berarti gramnya di situ 3,2, ARS-nya adalah 32 sama dengan mol SO2. 3,2 kita bagi dengan 32 hasilnya adalah 0,1 mol SO2. Berarti kita tulis saja 0,1. Kemudian maka delta H dari SO2-nya 29,683 dibagi 0,1. 29,683 dibagi 0,1
Hasilnya adalah 296,83. Kita kasih negatif, di mana itu merupakan delta H dari SO2. Kemudian sekarang kita cari untuk delta H dari O2-nya. Nah, kalau kita perhatikan, O2 itu kan ikatan hanya satu unsur. Hanya satu unsur. Kalau hanya satu unsur, biasanya delta H-nya dia tidak ada. Sehingga bisa kita tulis 0. Kemudian berarti selanjutnya kita mau cari delta H dari SO3. Kita cari dulu Q sama dengan min delta H kali mol. Q-nya adalah 79,14. Min delta H, molnya berarti mol dari S itu akan sama dengan mol dengan SO3. Yang ini ya, karena koefisiennya sama. Berarti gram per AR sama dengan mol SO3. Maka dapat 6,4 dibagi 32 sama dengan mol SO3. 6,4 kita bagi dengan 32, hasilnya adalah 0,2 sama dengan mol SO3. Berarti kita ganti dengan 0,2. Maka delta H sama dengan 79,14 dibagi 0,2 min delta H. 79,14 dibagi 0,2 hasilnya adalah 395,7. Maka delta H sama dengan min 395,7. Nah, setelah kita dapat delta H dari SO3, berarti kita bisa hitung. Menjadi 2, kita kalikan dengan min 395,7 dikurangi 2 kali min 296,83 tambah 0. Kemudian kita hitung 395,7 kali 2 itu adalah min 791,4 min. Kita kalikan 2 kali 296,83 berarti min 593,66. Lalu kita ubah menjadi positif ya ini ya, plus 593,66. Kita kurangi aja dengan 791,4. Berarti sisanya negatif 197,74 kilojoule per mol. Sampai situ oke. Jadi kalau kita lihat, hitunglah delta H reaksi dari 2SO2 plus O2 menjadi 2SO3. Nah, menjadi seperti ini. Kemudian kita disuruh menggambarkan diagram siklusnya. Oke, kalau disuruh menggambarkan, berarti kita bikin dulu diagram siklus. Kita bikin garis di sini. Kemudian di sini kita punya angka ini ya, 1, 2, 3. Karena dia negatif, berarti semakin ke bawah kan nilainya semakin kecil. Kita mulai ambil yang paling kecil itu, sebentar. Di sini ada, oh oke, sebentar kita cek lagi. Yang pertama, pembentukan pertama itu kan dari reaksi ini ya. S ditambah O2 menjadi SO2. Dengan delta H berarti
296,8. Biar lebih memudahkan, kita tulis dulu aja reaksinya. Tadi kita punya S ditambah O2 menjadi SO2 dengan delta H bernilai berapa berarti? Min 296,83. Terus reaksi yang terakhirnya, reaksi terakhirnya itu kan berarti yang hijau. 2S ditambah 3O2 menjadi SO3, 2SO3 ya, dengan delta H min 395,7. Lalu kita juga punya reaksi yang ditanyakan ini. 2SO2 plus O2 menjadi 2SO3 dengan delta H min 197,74. Kemudian, mari kita cek sebentar. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat, delta H-nya sebentar ya. Yang bagian ini, 395, itu kan untuk 1 mol. Ya, untuk 1 mol itu. Nah, karena di sini ada koefisiennya, jadi di soal ini kan 2SO3. Makanya di sini dikali 2. Itu hasilnya adalah 2 kali 395, jadi 791. Jadi yang ini kita ralat menjadi min 791,4. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau kita lihat di sini 2S, yang satu masih 1S ya. Berarti kita samakan aja, kita kali 2. Berarti gini, ini gini. Sudah setara atau belum? O2-nya jadi 4. Ya, oke. Kemudian dari situ oke, 4. Delta H-nya berarti kita kali 2 ya. 296,83 kali 2. Di sini kita ralat menjadi 593,6. Oke, sementara seperti itu. Kalau sudah, berarti sekarang kita coba. Yang pertama itu kita punya 2S ditambah 2O2 menjadi 2SO2. Ini tak panjangkan lagi aja. Menjadi seperti ini. Menjadi 2SO2. Kemudian kita misalkan itu berarti kan di titik 500 ya. Oke, kita tulis di sini min 593,6. Kemudian ada dari 2SO2 ditambah O2 itu menjadi 2SO3 itu 197 untuk berapa mol? Sebentar, 197 ini untuk 2 mol ya berarti ya. Oke, sebentar, kita skip dulu yang ini. Kemudian kita punya 2S plus 3O2 menjadi 2SO3. Oke, sebentar. Kalau kita lihat
di bagian ini reaksinya itu nggak sama. Di sini 3, di sini O-nya cuma 2. Artinya apa? Artinya kita harus samakan nih. Jadi yang reaksi pertama itu harus kita ubah 2S menjadi 3O2 menjadi 2SO2. Nah, ini kan 6, di sini 4. Berarti nanti kita tambahkan O2. Jadi dia melepas oksigen. Ya, agar sama. Karena ketika sama, berarti nanti kita bisa membuatnya seperti ini. 2S ditambah 3O2. Yang pertama, dia akan turun membentuk si 2SO2 plus O2. Kemudian dari 2S plus 3O2 itu juga bisa langsung membentuk si SO3. Nah, dari 2SO2 ke O2 menjadi SO3 itu juga bisa. Ini tak kasih pecahan. Tak kasih angka 2SO3. Jadi dari sini ke bawah itu juga bisa. Menjadi 2SO3 juga. Jadi ada 3 step. Nah, sekarang kita cek 2S plus 3O2. Jadi reaksi yang dipakai ini ya, jangan yang ini. Jadi dari 2S plus 3O2 itu tadi min 593. Kemudian berarti yang paling besar dulu, yang paling kecil itu dari atas ke bawah. Ini mungkin kita misalkan sebagai delta H3 yang paling tinggi delta H-nya, atau yang paling kecil ya, sorry. Yang paling kecil, kalau di antara nilai 3 ini, yang paling kecil adalah min 791. Jadi kita misalkan itu sebagai delta H3. Nah, kita kan juga punya rumus hukum Hess. Karena delta H3 ini yang minusnya paling besar, atau nilainya berarti paling kecil karena dia minus, maka nanti kita bisa dapatkan dengan cara menjumlahkan delta H1 ditambah delta H2. Rumusnya tuh ini kalau hukum Hess. Yang besar sama dengan yang bisa dijumlahin. Ingat ya, maksudnya yang besar adalah angka 700-nya, bukan minusnya. Kalau sudah di minus, dia akan jadi kecil gitu ya. Nah, kita kok samakan konsepnya. Kalau nilainya angkanya besar, kita masukkan ke besar aja. Negatifnya kita abaikan dulu. Oke. Nah, berarti di sini 700 ya, min 791,4 itu adalah delta H3. Terus kita boleh misalkan ini 2 delta H1. Berarti ini delta H1, ini delta H3, yang satunya delta H2. Sekarang kalau kita mau cek, ini berarti kan delta H3 itu min 791,4. Delta H1-nya berarti min 593,6 ditambah min 197,74. Yang mana ketika ini dijumlahkan kurang lebihnya nilainya sama. Paling kalau misalkan beda karena hanya koma aja. Oke, berarti gambarannya itu seperti ini. Nah, ini biasanya kita kasih garis seperti ini.